Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Alamusu dari kelas Pendidikan Kimia A 2019. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil ujian kimia anorganik saya. Untuk soal pertama, terangkan karakteristik reaksi SN1 dan SN2. Untuk reaksi SN1, yang pertama reaksi substitusi nukleofil unimolekuler. Untuk SN2, reaksi substitusinya nukleofil biomolekul. Kemudian untuk reaksi SN1, dia reaksi orde 1 dan SN2 reaksi orde 2. Kemudian reaksi SN1, laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi dan kekuatan nukleofil dan hanya bergantung pada substrat. Sedangkan untuk SN2, laju reaksi selain bergantung pada substrat, juga tergantung konsentrasi nukleofil. Kemudian yang keempat, reaksi berlangsung secara 2 tahap, sedangkan pada SN2 hanya berlangsung 1 tahap. Kemudian ion karbonium terbentuk sebagai intermediat. Untuk SN2, ion karbonium tidak terbentuk, tetapi membentuk keadaan transisi. Kemudian yang keenam, memungkinkan terjadi penataan ulang, sedangkan pada SN2 tidak terjadi penataan ulang. Kemudian yang ketujuh, laju reaksi tergantung pada stabilitas karbokation dari substrat 3 derajat lebih besar dari 2 derajat lebih besar dari 1 derajat. Sedangkan pada SN2 laju reaksinya berbanding terbalik dengan stabilitas karbokation dari substrat. Kemudian yang kedelapan, laju reaksi berbanding lurus dengan kestabilan gugus yang terikat pada atom C. Kemudian pada SN2 laju reaksi berbanding terbalik dengan kestabilan gugus yang terikat pada atom C. Kemudian yang kesembilan, nukleofil menyerang ion karbonium dari kedua sisi. Untuk SN2, nukleofil hanya menyerang dari sisi belakang substrat. Kemudian yang ke-10 terjadi racemisasi. Kemudian pada SN2 terjadi inversi Walden 100%. Kemudian yang ke-11 lebih mungkin terjadi dalam pelarut protik polar. Kemudian untuk SN2 lebih mungkin terjadi dalam pelarut aprotik polar. Kemudian yang ke-12 untuk SN1 gugus Pergi harus kuat. Sedangkan pada SN2 gugus Pergi harus kuat yaitu suasana basa lemah. Untuk yang ke-13 SN1 nukleofil yang lemah melakukan reaksi SN1. Sedangkan pada SN2 nukleofil yang kuat melakukan reaksi pada SN2. Kemudian yang terakhir untuk SN1 lebih mungkin terjadi pada suhu rendah, sedangkan pada SN2 lebih mungkin terjadi pada suhu rendah, dengan suhu yang tinggi lebih mungkin terjadi pada reaksi E2. Kemudian soal nomor 2, jelaskan arti atau definisi di bawah ini dan sertakan dengan contoh masing-masing. Kemudian yang pertama, nukleofil. Nukleofil adalah spesies yang akan menyerang inti bagian yang bermuatan positif atau cenderung bermuatan parsial positif pada substrat. Kemudian yang kedua, elektrofil adalah suatu atom atau molekul yang kekurangan elektron, suatu zat bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya elektron. Kemudian karbonion adalah sejenis anion dari karbon yang memiliki satu pasang elektron menyendiri. Kemudian ada karbanium adalah zat antara dalam beberapa reaksi organik yang memiliki muatan positif pada atom karbon. Kemudian ada hiperkonjugasi adalah interaksi elektron dalam suatu ikatan sigma dengan suatu orbital p. Anti-ikatan atau orbital pi non-ikatan berdekatan yang kosong atau orbital pi yang terisi untuk menghasilkan suatu perpanjangan orbital molekul yang meningkatkan kestabilan sistem tersebut. Kemudian ada momen dipol adalah besaran yang menggambarkan dua muatan berlawanan yang dipisahkan oleh jarak. Kemudian soal nomor 3, suatu senyawa dengan rumus molekul C19H38 telah berhasil diisolasi dari minyak ikan dan plankton. Reaksi hidrogenasi terhadap senyawa ini menghasilkan senyawa 2,6,10,14 tetrametil pentadekana. Kemudian reaksi ozolisis C9H38 menghasilkan
CH3 2 kali C rangkap 2O dalam suatu aldehid berantai karbon 16. Kemudian di sini disuruh tuliskan reaksi hidrogenasi C19H38 menjadi 2,6,10,14 tetrametil pentadekana dengan menggambarkan strukturnya. Di sini dapat dilihat reaksi dari hidrogenasi C19H38. Kemudian yang bagian B itu disuruh tuliskan reaksi ozonolisis C19H38. Untuk reaksinya itu dapat dilihat pada layar. Kemudian ada struktur senyawa C9H38, di mana di sini strukturnya itu terbentuk 2,6,10,14 tetrametil pentadek 2ena. Kemudian ada senyawa produk ozolisis C19H38, di mana pada senyawa ini terdapat iodofrom yang berwarna coklat. Kemudian ketika direaksikan dengan I2OH- berlebih tidak terbentuk iodofrom. Kemudian soal nomor 4, senyawa ektokarpen A adalah suatu senyawa yang mudah menguap. Ia merupakan suatu senyawa penarik sel sperma yang dilepaskan oleh telur-telur rumput laut. Sedangkan senyawa multividen B adalah senyawa penarik sel sperma yang dilepaskan oleh alga coklat. Struktur kedua senyawa dapat dilihat pada layar. Kemudian tentukan konfigurasi absolut pusat stereogenik yang diberi tanda pada senyawa A dan B. Untuk konfigurasi absolut pusat stereogeniknya itu dapat dilihat pada layar. Kemudian konfigurasi ikatan rangkap pada senyawa B itu dapat dilihat pada layar. Kemudian bagian C, struktur senyawa C yang terbentuk, di mana struktur ini regiokimianya itu mengikuti Markovnikov melalui intermediate karbokation yang paling stabil dan terjadi pergeseran hidrida 1,2. Kemudian senyawa B diubah menjadi senyawa D dan terbentuknya senyawa D, di mana di sini regiokimianya anti Markovnikov karena pada reaksi ini terbentuk intermediate radikal yang paling stabil pada posisi C nomor 2 gugus etenil vinil. Kemudian ada reaksi yang dapat mengidentifikasi senyawa B dalam larutan. Untuk senyawa B tak berwarna. Ketika direaksikan dengan Br2 berwarna coklat, maka menghasilkan campuran reaksi menjadi tak berwarna kembali. Warna coklat Br2 memudar. Kemudian produk senyawa yang terbentuk ketika senyawa A direaksikan dengan KMnO4 dalam larutan asam. Senyawanya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk nomor 5, suatu kristal putih misterius. Senyawa yang terbentuk kristal putih X menarik perhatian banyak peneliti yang bekerja di berbagai bidang. Beberapa orang menemukan bahwa rasa X sangatlah pahit, sementara orang-orang lain menyatakan bahwa X tidak berasa. Belakangan beberapa kelompok riset melakukan penelitian dan X memiliki rasa manis. Senyawa X dapat disintesis sesuai skema berikut. Bahan baku pembuatan X adalah hidrokarbon aromatik A yang mengandung 92,3%, massa karbon dan densitas uap tidak melebihi 4 gram per liter. Kemudian tentukan rumus struktur A, E, dan X. Untuk rumus strukturnya itu ARX sama dengan massa rata-rata atom X per 1/12 dikali massa 1 atom C. Kemudian di bagian B tentukan nama senyawa X. Untuk nama senyawa X, HNO3 itu nitrit asid, kemudian H2SO4 hidrogen sulfida, HCl asam klorida, NaOH natrium hidroksida, NH3 amonia. Kemudian bagian C, berapa massa teoritis X yang dapat diperoleh dari 1,00 kg. Massa teoritis X yang diperoleh adalah 63,01 gram. Kemudian
senyawa X juga dapat disiapkan dengan memanaskan C dengan keberadaan sebuah senyawa garam. Untuk persamaan reaksi sintesis X, HNO3 itu menghasilkan H+ ditambah NO3-. Kemudian pada nomor 6, pada adisi hidrogen halida pada senyawa alkena dikenal aturan Markovnikov. Terangkan penalaran aturan tersebut dengan contoh-contoh mekanisme reaksinya. Untuk aturan Markovnikov menyatakan bahwa dengan penambahan asam protik HX pada alkena menyebabkan hidrogen asam H terikat pada atom karbon dengan substituen alkil yang lebih sedikit, dan halida X terikat pada atom karbon dengan substituen alkil lebih banyak, atau aturan tersebut dapat dinyatakan dengan hidrogen asam ditambahkan ke atom karbon yang memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak kaya atom hidrogen, sedangkan halida X ditambahkan ke atom karbon dengan yang jumlah atom hidrogennya sedikit miskin atom hidrogen. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat pada layar. Kemudian reaksi 1-butadiene anti-Markovnikov dari HBr terjadi karena terbentuk radikal bebas dari peroksida atau oksigen yang menyerang HBr. Selanjutnya terbentuk radikal bebas Br yang menyerang ikatan rangkap pada alkena, dan terbentuk radikal bebas atom C pada ikatan rangkap yang lebih stabil. Demikian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.